Kanvas kosong tuh udah sold out. Hah? Gila. Gue mencapai itu labirinnya tuh banyak banget. Gue harus belok mana, harus belok mana. Makanya gue waktu itu Yes, balik lagi di Ngewel bareng Ibel Dom Mustang. Cihuy! Wah, gila. Yang baru tahu gue cuma. Baru tahu gue ini. Lagi. Lagi. Lu ngakak mulu. Iya, mantap. Iya, cihuy, mantap. Pokoknya baru tahu kalau misalnya bisa ngomong berarti ya. Ayo ulang. Balik lagi di Ngewel barengan Ibel Dom Mustang. Cihuy! Keren. Seperti biasa ya kawan-kawanku sekalian, setiap minggu kami di sini berkumpul. That's right. Untuk ngumpul aja. Itu memang anak nongkrong. Sih. Namanya juga anak muda. Anak muda masa nggak nongkrong. Oh iya aja. Kumpul kebo baru. Buffalo Gathering. Wah, mantap tuh ya. Gathering. Dan di tiap minggunya pun juga. Yuk. Kita selalu bawa bintang tamu. Yang selalu dipandang kecil sama orang-orang. That's right. Tapi itunya gede. Pendiriannya. Itu harus belokin. Betul. Itu harus belokin. Belok emang. Mau belok. Belokin lagi. Karena Mighty Tiny. Gokil. Untuk hari ini ada siapa teman-teman? Silakan jawab. Ya udah. Mbak lu aja tuh komen yuk. Siapa juga temennya coba? Coba jawab dong. Jawab. Enggak lagi lu juga game. Ya lu gimana? Kali ini ada siapa teman-teman? Orang kan jelas bintang tamunya di mana? Biar komunikasi. Oh iya benar. Lu nggak nyampe. Emang nggak nyampe. Dikomunikasikan. Ada Muklis Fahri aka Muklay. Muklay atau Muklay sih sebenarnya. Muklay sob. Tuh kan? Tuh. Gue gue serius nih ya. Gue beberapa kali gue lagi siaran ya. Ah. Gue lagi siaran nih. Terus ada beberapa acara yang diisi sama Muklay. Gue bilang, Muklay, gue direvisi sob. Bilangnya apa Muklay? Muklay, Bel. Kadang suka gitu, Bel. Hah? Kadang suka gitu, Muklay. Kan? Gue kadang-kadang kesel juga. Serius. Gue, maksud gue kayak, misalkan gue, ya ada Muklay. Iya Muklay. Udah. Karena gue kalah suara. Iya. Ternyata Berarti benar bener lu. Muklay kan. Kalau yang bilang bos-bosan nih sob. Mau bilang enggak bukan. Oh iya udah deh. Iya. Saya siap. Biar cepat. So fix Muklay. Mending bos-bosan. Kadang-kadang anak-anak soto yang baru tuh. Yang which is itu yang which is. Which is literally. Iya. Which is? Iya kan? Literally. Justru sometimes. yang begitu tuh malah salah tuh. Iya kan? Seperti biasanya kali di episode 2 ini selalu ada berita nge-wave sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam. That's right, baby. Ada berita nih. Kita emang eksklusif. Baru lihat. Kita kadang-kadang kalau mulai tiba-tiba langsung ada kabar burung. Mantap. Burung. Yoi. Berikut berita nge-wave untuk saat ini. Muklis Fahri. A.K.A. Muklay. Diapalin. Bukan Muklay ya, Muklay. Muklay. Beliau adalah pria lulusan seni rupa UNJ yang memulai pameran pertamanya dengan saldo kosong di ATM. Sorry ya. Oke, ini gimana nih? Pameran saldo kosong. Saldo lu kosong. Tapi tanah di mana-mana. Woi, jaminannya bos. Jaminannya. Beli sertifikat, boy. Jelas. Butuh teman? Sorry. Lebih tepatnya belum punya ATM sob. Wah, Itu lebih parah kan. bukan Lebih kosong. parah. Dulu gue cuma punya SIM pedes sob. Ya, SIM pedes. Gak bisa dipakai ke Thailand tuh, gak bisa tuh SIM pedes. ATM aja mesti ada duit GoPay Iya, sekarang ya. iya. Ini nggak ada. Kok lu bisa tiba-tiba pamer sih? Lu pamer. Emang ya ATM harus ada GoPay? Iya. Harus ada minimal. Ada harus ada saldo. Beneran Rp100? Minimal Iya, masukin, Oh, boy. minimal awal. Iya, lu kebanyakan Buffalo Gathering lu minimal masukin mah yang penting keyakinan. Buffalo saja. Itu adalah berita nge-wave yang saya dapatkan dari burung-burung yang berkicau tadi. Anjay. Mari kita klarifikasi apakah betul berita tersebut Valid atau enggak ya? Iya.
Bagaimana Bung Muklai? Oke, Salah. Gimana Lai? saya harus menjawab. Sudah minum kopi Lai. Coba tolong diklarifikasi. Diklarifikasi, dulu. tolong. Pertama kali mulai berpameran tanpa ada saldo ATM, sob, bener. Bener Gue ya? nggak punya ATM karena. Itu modalnya apa? Yoi. Kenapa lu? Modalnya tekad dan keyakinan. Itu sob. Berani banget tapi ya saat itu ya. Di Jakarta tuh? Lebih nggak tahu malu sih sob. Sebenarnya. Apa Yoi. hal yang ngebuat lu pengen gue dengan modal yang istilahnya nol, Nah. gue pengen pameran nih? Pertemanan sob. Oke. Lu mau buka jaringan tuh networking di Itu situ. pertemanan sob. Membuka pameran gitu namanya. Lu Dari situ. lu juga lulusan memang lu sekarang kan di ranah visual. Visual. Berarti lu mengaplikasikan dari apa yang lu pelajarin selama ini gitu lu kan lulusan Seni rupa. seni rupa. Iya, seni rupanya tapi bukan seni rupa dong. Apaan tuh? Seni rupanya ya menjadi guru. Guru gua- seni rupa. Yoi. Soalnya gua- UNJ ya? Yoi. Gitu. Jadi nggak Iya. ada spesifikasinya. Gue belajar lukis, gue belajar grafis, gue belajar sablon gitu nggak ada. UNJ kan soalnya pendidikan kan. Yoi. ya? Oh, lu lebih belajar Itu. mengenai metode untuk mengajar. Mengajar gitu. Gimana caranya sosialisasi yang benar gitu. Tapi lu dapet kan basic-basic dari seni rupa itu? Nggak ada. Nggak ada. Emang ada ya? Nggak ada sama sekali. Jadi gue dapetnya dari anak-anak, dari teman-teman. Terus lu kuliah ngapain aja, Bang? Iya, nongkrong. Bersosialisasi. Yoi, bersosialisasi. Bersosialisasi. East Coast, East Coast. East Coast, East bro. Coast. East Coast. UNJ, East Oh, Coast. gitu. Belajar kuliah untuk belajar jadi guru seni rupa. Yoi. Tapi gue sebenarnya mau masuk karena gue nggak ada, maksudnya nyokap gue udah inilah, maksudnya gue anak pertama kan. Terus ya udah duitnya buat adik-adik gue aja yang masuk swasta. Tadinya gue dari SD SMP gue di swasta. Gue pengen SMA-nya gue di negeri biar gratis waktu itu. Oke. Nah kuliahnya juga gue pengen yang murah-murah aja. Jadi gue terpaksa gue harus masuk UNJ itu. Yang meringankan ya, Yoi, gitu. meringankan. Tadinya gue masuk ISI, sebenarnya gue diterima di ISI. Hah? Gue diterima, Oh, iya, Institut terus? Seni Indonesia. Iya. Cuman karena di Jogja, gue bingung, gue nggak bisa kuliah sambil kerja. Oh, Jadinya gue UNJ aja lah, biar gue bisa gawe gitu. God damn. Buat adik-adik ya. Iya tuh. Adik-adik lu harus cepat lulus ya. Jangan lama-lama seperti kami. Kami. Saya Lama apa itu BTW? Lama apanya nih? Durasi? lama ini? durasinya. Durasi apanya? Kuliahnya. Kuliahnya. Iya kan. Ini perlu dicontoh nih demi adik-adik gue ngalah deh. Kuliah on time berarti, Clay. Clay lagi, Clay. 7 tahun, Sob. Hah? 7 tahun. 7 tahun, Muklay. Lu 5? 6. 5. 7 tahun hampir Lima gede lu. setengah. 5,5. 7 tahun. 7 tahun. Lu berarti ketertarikan. Bangsat. Lu berarti dari sebelum lu mengambil jurusan yang tadi gue sebutin tuh lu udah ada ketertarikan di seni rupa tuh dari lu sebelumnya? Dari SMA, Sob. Jadi dari SMA tuh gue kebetulan SMA kan Weskas ya, Sob. Yoi, 23. TC. 23 TC, Sob. Jadi tuh yang main graffiti jarang tuh, Sob. Oh, Jadi misalnya itu tahun berapa tuh? school, tahun gue dulu masuk tahun 2008, gue lulus 2010. Oke. Di 2008 tuh belum ada tuh. Dulu gue emang liatnya di jalan tuh Jablay sama Darbot tuh. Dua itu tuh. Di jalan banyak banget tuh. Nah gue terinspirasi dari situ. Karena belum ada internet tuh, Sob. Jadi gue ngeliatnya dua Lu itu bener-bener aja. otodidak aja berarti Yoi, ya? di jalan tuh, di Citos apa segala gue ngeliat muralnya Jablay. Anjing nih. Ini orang gila nih gitu. Terus kayak nge-brainwash aja gitu. Kayak lu ngeliat Instagram setiap hari. Iya. Oke. Tuh, tapi ini di jalan, bener-bener Iya, lu iya, ngiterin jalan. Anjir ada muralnya Darbot, anjir ada muralnya si Jablay gitu. Nah setelah gue baru tahu, abis gue lulus, gue main segala macem, ya gue tahu gak ada Gardu House gitu di situ. Barulah gue kenal. Nah itu. Spesial buat Muklay. Wah, shout out buat Gardu House ya. Shout out buat Gardu House. Itu ya Gokil. awal asal muasal. Yoi. Lu jatuh cinta sama seni. Yo inspirasinya sebenarnya dari Jablay sama Darbot sih, itu nomor 1 menurut gue. Karena dulu belum ada internet, belum bisa gue ngelihat seniman-seniman luar negeri, ya gue dari apa yang gue lihat gitu. Seni ya, terinspirasi, Yoi. menginspirasi, terinspirasi. Ya, anjing. Saling. Wih berat. Anjing, Begini nih. anjing. Yo. Kita ya. Yo. Kayak bapak-bapak nih latihan senam. Terus pertama kali lu kan tertarik ya terinfluence lah bisa jadi lu ngeliat si seninya Darbot, Jablay. Terus lu pertama kali langsung gambar. Gambar, Di tapi tembok. gue waktu itu belum bisa beli pilok.
belum bisa. Jadi gue pakai koas, pakai cat udah itu yang murah-murah gitu. Iya, lu Ya mulai terus gambar. ya cuman di lingkungan kampus aja, di lingkungan TC, di lingkungan di Tangerang gitu. Jadi gue main di Tangerang sama di deket sekolah gua gitu. Iya, Di Tomang situ. situ Iya, ya. Tomang City. Ada buat yoi. Tomang City. Mandala gokil. Timur, yoi. Banjir mulu. Dia literally west to east nih, men. Literally ya. Literally, man. yoi. Actually. Which is He is a muklai. oke tuh, mama tuh. Not a muklai. Tuh, temen gue dalam banget tuh. Iya. Berarti lu sering banget di Sering, men. Bel, lu kan rapper salah tau Bel, Mukle gitu. Iya, kayak gitu. Gue kayak, rasanya muklai dah. Cuman gue banyak kalah suara. Tapi kalau dari pronunciation harusnya mukle. Iya, itu. Bener. Makanya gua Harusnya kena. dari pronunciation mukle. Makanya gue kena. Bener. Makanya gue kena mulu. Cuman maksudnya kan tapi kan kadang-kadang kalau bisa di Sebenarnya kenapa mukle, Sob? Ini gue cerita nih. Nah, akhirnya. Kenapa tuh? Nih? Waktu itu gue SMP, gue main basket. Nah dulu lagi zaman ala itu Sob. Zaman SMP gue di Islamic Village Tangerang, sekolah Islam. Nah semua timnya belakangnya diganti I. Jadi Doni Donai, Muklis Muklai. Yo, muklis muklai. Tuh kayak gitu. Ibai. Ibai. Domai. Mustai. Kan Anjing harus tai. Mustai. Namanya pedus, Sob. Anjing. Yoi. Mas tai. Ya. Gara-gara itu tuh. Itu tuh Fun nama fact. beken. Nah, mungkin Fun dulu fact. gara-gara biar basketnya ya dikenal padahal mah jelek-jelek juga gitu. Tapi nama itu ya yang membesarkan sekarang. Sampai Sampai sekarang. anjing. Betul, betul. Gimana lu perasaannya waktu itu jadi pemenang di Indonesia Art Award dengan kanvas miringnya? Anjing tahu lagi, Mas. Kan pas Mas mirip. itu gimana men coba? Ya. Jadi gini, Hati. Sob. Gua Gimana? waktu itu kan tinggal di Jakarta. Nih gue cerita panjang ya. Boleh dong. Boleh. Kita punya banyak waktu Klay di sini. Dulu Jakarta tuh digosipkan miring lah di dunia seni. Jadi Maksudnya orang gimana? bilang gini, kalau lu mau masuk galeri, lu harus di Jogja, either Jogja atau Bandung. Jadi waktu itu yang ngelola semua art fair, yang ngelola apa namanya pameran-pameran di galeri nasional, itu kalau nggak ITB isi. Dua itu tuh Sob. Gitu. Kalau di Jakarta ya paling IKJ. Nah, gue tuh kalau misalnya gue murah, gue pameran gitu, gue disuruh, weh, lu anak IKJ ya? Ada gue, kadang-kadang gue kesel tuh. Nah, waktu gue masuk Indonesian Art Award, terus ada something missing lah. Gue jadi kayak, gue bikin frame, 100 frame gitu, terus tiba-tiba yang mau dipamerin cuma 25. Karena emang gue nggak dikenal, gue anak mana nih, gue nggak ada society di situ. Di galeri itu cuma 25 ya. Yoi, cuma 25 frame. Terus gue udah minjem duit nyokap gue untuk gue frame 100 frame. Gue udah minjem duit. Terus mau dipamerin cuma 25. Aduh. Gue nanya sama kuratornya, nih Pak, emang saya harus... Waktu itu kuratornya Jim Supangkat tuh, jadi godfather kurator lah. Gitu Jim Supangkat tuh. Jadi waktu gue tanya, Pak Jim, kenapa sih? Kok gue cuma dipamerin 25? Padahal gue submit ini cuma 100 pieces. Gue bilang gitu. Oh enggak, kata siapa cuma 25? Orang ini kamu karya di sini kok gitu. Jadi ada something missing di dalamnya. Jadi gue kayak ada permainan. Ada permainan di dalam situ. Gue kayak anjing fucked up lah gitu, gue bilang gitu. Nah terus habis dari situ gue ngeliat anjing kanvas gue miring nih. Karena gue dulu DIY kan. Maksudnya dulu gue cuma dibantuin sama bokap gue gitu, bikin frame, bikin kanvas dibantuin sama bokap. Oh, frame-nya yang miring tuh. Frame-nya miring. Jadi kalau kelihatan tuh ketahuan. Nggak presisi gitu. Gak presisi Sob. Jadi gue hampir wah anjing nih. Gue bukannya masalah di situ kan ada award-nya kan, ada menang atau enggak. Terus pas gue dateng, gue udah hopeless nih kalau ngelihat karya gue miring, otomatis dunia seni tuh nggak bakal ngelihat gue. Terus udah tuh gue besoknya pas pembukaan gue datang udah males-malesan tuh, aduh frame gue miring, karya gue jelek, udah males gue. Pas gue datang ternyata gue juara Sob. Juara 3, dapat 50 juta, party gue. Balikin duit nyokap dulu. Udah balikin duit nyokap? Udah. Oh udah. Party tetap. Party tuh. Tapi tetap masih ada. 2015 gue masih kuliah Sob. Gue udah 50, aduh anjing. 50 juta. 50 juta. Anjing. 50 Joko tuh gue udah kayak OKB Sob, bener OKB. Iya. Parah gue. Gila, 50. Anjing, Dari yang lu cuman dikasih 25 yang ngasih lu bilang tadi. Iya. Ya pada akhirnya lu pameran 25 tuh atau 100? 100. Oh, 100. Jadi gue Gara-gara emang Oh, karena sempat ada yang ada missing karena ada gitu ya? internalnya itu aja Iya. gitu. Jadi kayak ada beberapa, jadi tuh dulu ya, waktu pas dulu pameran tuh, jadi sebelum pameran si seniman-seniman ini milih spot. Kalau yang anak yang udah ada society-nya, gue mau dong spot ini, kayaknya spot ini nih dilihat sama kolektor gitu. Oke. Nah kalau gue tuh dulu gak buta, karena gue di kampus gak belajar soal itu.
nggak belajar Ternyata soal ada ya, manajemen. soal pameran Ada itu. itu karena di ruang pamer tuh ada yang namanya Feng Shui. Ada. Jadi bukan karena mungkin ya, karena karyanya biasa-biasa aja, tapi di spot yang menurutnya bagus bisa dibeli tuh karya. Dan itu pada saat lu menang itu ada yang beli? Ada. Alhamdulillah tuh ada yang beli. Jadi gue nothing tulus sih sebenarnya. Berarti Jadi 50 udah juta menang plus ada gue yang beli. dibeli. Iya. Berapa? Ingat ya? Gue pengen tahu. Berapa Gue pengen tuh? tahu. Bener. Soalnya Coba, namanya coba. seni kan harganya tiada tara, Betul, tiada iya. batas juga. Nggak ada bottom to Iya. bawah. Berapa Tergantung itu? deal-deal lah. Jujur. Bro. Sorry nih Brokat. Direktur Jenderal Pajak, sorry nih, bisa di blur aja nggak nih? Ya. Apanya? Ya 2 kali lipat lah. Wow. 2 kali lipat. Boleh jadi Jadi sahabat, dapat 2 kali. boleh jadi sahabat gak? Tetep. Itu fix OKB sih ya. Iya. Udah menang. Tapi bener gue jadi OKB tuh. Bener jadi OKB gue, parah. Parah gue. Gila gue Beneran. merinding men. Beneran jadi OKB. Jadi orang bilang gini, kalau orang dapat duit, orang bilang gini kan, kalau nyokap kan bilang, lu kalau dapat duit nabung. Tapi lu nggak pernah ngerasain namanya ngeluarin duit, itu salah sob menurut gue. Lu harus ngerasain yang namanya ngeluarin duit. Dinikmatin ya? Iya. Lu nikmatin Jadi dulu lu- ibaratnya. Ketika lu kehilangan duit itu, lu ngerasa anjir, gua dapat duit segini hilang cuma dalam waktu seminggu. Nah, nyesel lah ya. Besok lagi lu dapat duit segitu, lu bakal nyesel. Harus keluarin duit dulu. Emang harus biar gitu. tahu, Learning biar- by doing. Itu Iya, bener. biar tahu Bener juga. iya. Kalau misalnya orang tua bilang baru dapat duit langsung ditabung, nggak ngerasain ngeluarin duit ya percuma. Yang beli orang mana tuh? Nah, gue sampai sekarang nggak tahu tuh pembeli karya gue yang itu. Orang mana nggak tahu? Orang mana nggak tahu. Orang aring kali ya. Nah, itu. Gambut. Itu. Nggak tahu lu sampai sekarang. Nggak tahu sampai Cepet sekarang. ya? Sampai Terus sekarang gimana gua nggak caranya tahu. dia transaksi belinya itu? Kan lewat galeri. Oh, lihat situ. Iya, lewat galeri. Nggak tahu deh lu ya? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Tuh selang waktunya berapa lama tuh Clay dari lu menang terus akhirnya dibeli? Gue 2015 itu pameran yang Indonesian Art Award tuh ya. Ah. Gue baru mulai 2010, cukup lama lah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan Bel. Yuh, Udah gitu tuh submit. Jadi gue harus ngirim proposal dulu. Gue bikin proposal. Baru bisa diterima tuh. Iya, ada kurator, baru diterima. Dan itu gue anak UNJ dan waktu itu paling muda di situ gitu. luar Terus biasa. ya pasti dianggap miring lah karena Iya. karena gue dari UNJ juga. Anjir, UNJ siapa ya gitu. Waktu itu dia jadi bahan perbincangan tuh di Bandung sama di Jogja. Anjir, ini anak UNJ bangsat siapa ini anjing? Yoi. Ini guru apa nih? Menang lagi anjing gitu. Duit gue yang harusnya gue menang jadi nggak menang gitu. Tapi menang. Ya itu alhamdulillah. Itu kualat karena cuma dikasih 25 lu. Yakin gue kualat itu. Tapi ini itu. gue ada pertanyaan pribadi nih. Anjing. Untuk ngobrolin soal ranah seni nih. Iya, Gue iya, bilang. asik nih, Kalau asik. untuk Iya, 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 iya. ranah seni tuh gue ngeliat kayak lu mesti kayak butuh nama dulu ya. Baru kayak lu bisa kayak. Seninya. Iya, dilihat lu sama ada orang. value lu naik gitu Iya. ketika lu dikenal. Gue berasa kayak gitu sih, Bang. Gue berasa kayak gitu karena menurut gue baru diundang galeri-galeri komersil itu tahun 2017. Setelah gue Berarti itu milestone lu ya di situ. Itu juga belum pas Indonesian Art Award kan 2015 tuh. 2016 gue belum pernah diundang galeri. Oke. Jadi gue ngerasa tuh kayak ibaratnya si galeri kan butuh audiens baru kan. Nah baru nih seniman-seniman yang belum sangka laku dalam artian seksi lah bagi kolektor baru diundangin karena bisa datengin audiens baru buat si galeri. Oh, iya. Gitu karena yang datang ke galeri sama datang ke art fair tuh itu Itu aja lagi ya. Itu lagi kalau bilang yang beli itu lagi. Yang bisa datengin ya orang-orang yang main gitu, yang main ke ya kemana gitu jadi biar datengin audiens baru ke situ. Berarti udah ada circle-nya juga. Udah ada gitu circle ya. ya semuanya. Jadi kolektor muter-muter aja di situ. Oh. Kayak gitu. Tuh kolektor gimana ya duitnya? Gue bayangin kolektor, boy. Seniman aja duitnya berapa tuh? Ini kolektornya ya. Iya. Agak sob seniman gak ada duit sob. Parah. jangan. Amin. Lu bukan seniman, lu kan seniman juga. Seniman, kita semua seniman. Iya. Yoi bener. Kita butuh kolektor. Kolektor musik. Iya, kolektor musik. Kolektor musik mantep. Tinggal kolektornya seperti apa aja. Betul. Mungkin Tapi kadang-kadang gue juga suka bingung tuh yang suka beli karya video tuh. karya video. Ada karya video. Karya video kan ada edisinya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dia cuma ngejual 5 edisi nih. Nah tuh gue bingung tuh. Gue sampai sekarang belum nyampe orang yang beli video tuh. Beli video. Beli video. Kolektor bebas. Bebas, Pengen itu makanya koleksi gua aja. bilang. Iya sih. Kalau Seniman. lukisan ya udahlah gitu. Cuman yang beli video anjing tuh udah beyond sih menurut gue. Jadi intinya Anjing. perut seniman itu tergantung dari kolektor. Nah, jadi kita harus simpan kolektor dari sekarang. Tolong produser nanti kita undang kolektor, salah satu kolektor. Sebenarnya lebih ke bukan kolektor, apresiator. Apresiator ya, lebih tepat Apresiator. gitu. Lebih tepat apresiator. Karena apresiator tuh bisa yang
Kalau kolektor kan kaum atas banget kan. Kalau apresiator middle class sampai low class tuh masih bisa Semuanya jadi ya? apresiator gitu menurut gue. Kita gitu maksud lo. Hah? Kita. Kagak maksudnya Apresiator. apresiator. Kita tuh selalu menghargai, men. Iya, Lu mau bener. beli 100 juta? Ya makanya gue bilang itu kita apresiator. Gua 100 juta belum semua Iya. orang. Nah, Kita mah pilih mah level bawah. di bawahnya lagi. Kita Bawahnya datang ke lagi. pameran. Wah, ini karyanya Muklai. Nah, itu udah apresiasi, iya. apresiasi kita. Itu doang. Ini Muklai. Ah, set. Cece. Udah. Itu apresiasi. Itu. Kita apresiatornya beda. Lai, apakah yang pas gara-gara lu menang itu tuh ngebikin kayak gue pernah denger lu pernah diajak collab sama Monster ya? Itu Yes, kolaborasi. Monster. Itu apakah karena hal itu lu ketika lu dapet juara 3 terus ada yang ngajak collab sama lu? Jadi kalau masalah kolaborasi gitu ya, Hmm. gue berpikir karena itu juga gue nih udah menang Indonesia kok gue belum diundang-undang di galeri komersil. Pada saat itu semua seniman tuh pengen dikontrak sama galeri sebenarnya. Di kontrak ya? Dikontrak karena itu galeri tuh kalau ibarat musik kayak major label lah. Oh gitu. Oh, iya. Karena lu dapat gaji sebulan, lu dapat gaji, dapat gaji. Oh. Dapat gua beberapa gua sharing sama temen-temennya dapat gaji, and then lu kayak kuas apapun material tuh dibiayain. Oh, Ya, ada enaknya ada enggaknya. investornya lah ya. Ada enaknya ada enggaknya. Iya. Gitu. Berarti kalau misalkan si galeri itu udah nge-hire lu, itu ntar bisa adanya karya itu dibeli buat duitnya buat mereka atau ada potongan lagi? Ada potongan. Oh gitu ya. Ada potongan. Ya, Manajemen label ya. manajemen fee. Manajemen fee. Manajemen Ya itu fee. fungsinya galeri mungkin untuk cara muterin bisnisnya ya. Yoi, Iya, manajemen iya, fee itu. Ya kalau misalnya karya gua lah ya udah itu mah potongannya sedikit lah ya. Coba kalau yang udah 1M, 2M, lu Yo bayangin. Allah. Ada tuh Clay 1M 2M. Ada 1M, 2M, 3M ada. Bahkan ada seniman gue kenal banget. Gak usah kita sebutin namanya lah. Kanvas kosong tuh udah sold out. Hah, gila. Itu gimana dia beli? Iya, itu seninya dari mana sih, Clay? Karena nama. Balik lagi, mau dia sebenarnya kan kalau kanvas kosong mau dia gambarnya jelek, mau dia gambarnya bagus, yang penting kan udah di DP. Mau kolektornya. Jadi terserah gambarannya mau apa. Terserah gambarnya mau apa. Nah, tuh gue udah tahu waktu itu. Nah, temen-temen gue di kampus nggak tahu akan hal itu. Kayak gitu. Gue tuh udah anjing gila nih udah duit banget deh. Gila. Itu berarti kacutnya dia juga bisa dijual dong ya? Mungkin kan? Bahkan ada gini, ada suatu rumor ada seniman yang full tato lah ya. Seniman full tato sampai muka nih. Ayo. Nggak perlu kita sebutin namanya lah. Jadi tatonya tuh udah dilelang. Ya, Kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal itu, Iya, dikulitin. Iya, dikulitin itu. Seret. Tahu tuh gue tuh. Serius. Kayak gitu tuh gue tahu tuh kalau Habis. tato gue tahu. Serius ada beneran. Serem habis, men. Ini gue juga ada yang booking, men. Oh iya? Iya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. TPU mana? Ini bisa sampai segitunya ya. Yoi, dari situ gua anjir seni ini menurut gua beyond juga nih. Nah, cuman gua mencapai itu labirinnya tuh banyak banget. Yoi, kan? Gua harus belok kemana. Makanya gua waktu itu gua berpikir kayak kayaknya gua harus belok banting setir lah gitu. Gue berpikirnya dulu kalau misalnya kita collab ataupun menerima commission itu seperti seniman yang gak idealis. Dalam artian menjadi tabu lah. Karena kita menerima duit yang gak hasil karya kita bener. Karena lu kan ada orang ketiga, orang kedua kan. Kalau misalnya lu commission, kolaborasi lu ada orang kedua, orang ketiga gitu. Nah itu menurut zaman dulu harga karya kita yang nanti di galeri itu bisa menurun. Stereotipnya zaman dulu gitu. Nah terus gue akhirnya kenal sama yang punya Monster. Ya udah, gue ikut pameran tanpa dibayar. Gue mamerin karyanya alhamdulillah sold out. Terus gue diajak kolaborasi sama Monster. Nah gue lebih suka itu sebenarnya. Karena menurut gue cara orang berpakaian tuh menurut gue udah bagaimana dia menunjukkan seninya. Kalau gue gitu, sedikit itu pun. Menurut gue tuh gimana orang ngelihat seni tuh dari cara berpakaian. Keren. Ya lu punya jalannya sendiri kan maksudnya. Gitu, iya. Yang penting lu tahu tujuan lu mau kemana gitu. Tapi ya lu pengen mematahkan stereotip itu juga sebenarnya. Iya kalau gue sih gitu. Gue orangnya bilang bodo amat lah. Waktu dulu gue juga pernah pameran di Biennale. Itu waktu Biennale tuh menurut gue salah satu pameran yang menurut gue sangat prestis ya. Karena Biennale tuh direncanakan cuma 2 tahun nih, 2 tahun sekali. Jadi waktu itu ada seniman Jepang, seniman Korea gitu di Museum Art One di daerah daerah J-Expos itulah. Museumnya lumayan gede, gue ikut salah satunya yang paling muda. Nah, di situ gue berpameran sama seniman yang gue idolain,
gue juga pernah bantuin dia ngelukis. Jadi gue jadi artisannya gitu. Gitu. Jadi waktu Darbots itu garap di Art Hotel, ada seniman lagi namanya Edi Hara, gue bantuin dia ngelukis. Waktu itu masih, gue kenal sama Darbots tuh di situ. Gue masih bantuin ngecat gitu. Clay bagian ini belum dihitung. Oh iya siap mas gitu. Terus tapi gue kenalan sama Darbots. Yang notabene lu dulu terinspirasi dari dia ya. Terinspirasi dari dia, gila gue ngobrol sama Darbots tuh waktu itu gemeteran cuy. Anjir gila, wah gila nih. Darbots. Panutan kowe nih. Yoi. Bang. Yoi. Bang Darbots. Apa lu? Gitu. Panas bang. Yang tadi mau salaman yang gini panas ya. Darbots gokil ya. Yoi, Lagi abis dari ngerjain situ Art Hotel. Biennale ya pokoknya menurut gue sangat bergengsi abis dari situ, tapi gue di situ balik lagi dibilang sama kolektor, lu seniman dari mana? Waktu itu seniman Jakarta cuman gue sama Om Leo. Om Leo. Sama Om Le. Iya waktu itu gue inget banget seniman Jakarta cuman gue, Om Le. Dua itu tuh. Om Le dengan pixel artnya dia waktu itu. Waktu itu temanya tuh Animamix. Jadi dalam artian seniman-seniman yang gayanya pop lah. Dalam mana Om Le kan pixel tuh masih pop lah gitu. Dan terus ada seniman Korea sama seniman Jepang gitu-gitulah. Nah, terus ada beberapa seniman Indonesia yang lumayan gede lah di pop di dunia populer art gitu ya. Terus abis dari situ gue dibilang sama kolektor bilang gini, kamu tinggal di mana? Di Jakarta. Kamu kalau mau jadi seniman tinggal di Jogja, kalau nggak di Bandung. Bandung. Balik Itu lagi. dua itu tuh balik lagi masalah perkotaan. Nah, Kenapa pas bisa itu- ditentukan dari teritori? Nah itu gue juga nggak tahu tuh waktu itu. Tapi waktu itu mungkin gue berpikirnya gini, kalau lu tinggal di Jogja, otomatis biaya pengerjaan dan produksi itu jadi murah. Karena lu makanan murah, Itu biaya alasannya. kontrak murah, pasti. Di bener. Bandung juga tuh. Terus juga kalau lu mau ke studio temen-temen mau sharing deket, Iya, iya. nggak kena macet. Lu mau bawa kanvas gede-gede, nggak kena macet, gampang. Menurut gue gitu. Nah gue berpikir, kenapa gue yang struggle di Jakarta tuh nggak bisa ngelakuin itu ya? Karena bisa aja gitu dengan cara, ya gue bikin karya serius, bikin karya kecil-kecil tapi banyak. Jadi gue pisah jadi banyak. Nah itu hadirlah di Indonesian Art Award itu. Jadi banyak 100 biji. Masih ada cara ya. Itu sebenarnya. Nggak sebenarnya perlu gitu. pindah ya. Yoi kayak gitu. Mungkin karena di Bandung sama Jogja dingin kali ya. Nggak Jogja BTW kagak dingin pak. Di mana nih yang Panas dingin nih? juga. BTW? Panas juga ya? Yang dingin di Kaliurang. Ya. Itu dari situ masalah perkotaan yang gue mungkin tepis lah gitu. Dan menurut gue ada banyak teman-teman gue di sini juga bilang nggak mesti harus kayak gitu. Gitu. Jakarta bisa kok. Yoi. Bisa. Sekarang gini, lu berkarya di Jakarta, berkarya di Jogja atau di Bandung, marketnya di mana? Yang beli orang di mana? Yang art industri fair-nya di sini ya? mana? Di sini, ngapain gua harus balik sono ke sini? Iya, Ibarat kata kayak sepatu Nike produksi di Indonesia balik lagi ke Cina, ke Indonesia lagi. Nah, itu sama. Kayak gitu. Benar. Sama aja. Keren. Pabriknya di Indonesia. Bener. Balik lagi ke Jepang, ke sini lagi ya. Sama aja bohong gua bilang. Kita beli harga Jepang. Itu makanya. Iya kan? Simpedes abis simpedes. Ya, Simpedes lah, jelas lah. Simpenan Kayak gitu pempek pikiran panas. gua. Betul. Pikiran ya gembel lah, pikiran gembel kayak gitu dulu. Tenang, gembel. Kita ngerti kok kalau perasaan Iya. gembel mah. Dia gembel apa kabar kita ya? Iya. Oh iya. Nggak bisa lah. Nah sekarang kan lu sebagai bukan orang gembel lagi nih sekarang. Iya nggak sih? Iyalah. Iya nggak sih? Iyalah. Apalagi udah didengar-dengar udah jadi kuratornya Uniqlo nih. Bang. Kagak sok kagak. Udah kagak. jelas itu fix nggak gembel. Kagak ini bukan salah gue. Jadi gue pernah tahun 2018 gue di email sama Plus 81. Itu Plus 81 itu katanya itu adalah agensi yang mengurasi desain-desain Uniqlo tapi di Jepang. Waktu itu gue dapet email, gue berkolaborasi waktu itu. Gue kaget dong. Anjir nih, bener apa nih Uniqlo segala macem nih. Gua waktu itu belum tahu yang namanya kolaborasi itu ada yang namanya consignment and then beli putus. Oke, konsumen itu gimana? Consignment itu jadi beberapa karyanya, jadi lu produksi misalnya 4.200 artikel. Oh, lu dapat royalti. Dapat royalti. Which is tuh kalau misalnya kita dapat 10% aja. Anjir itu udah gua konglomerat itu beneran. Sultan. Parah itu gua bisa setahun nggak kerja kali itu. Nah cuman gua nggak ngerti waktu itu. Oke. Akhirnya gua beli putus aja. Yang which is harga karya gua itu ya udah gitu. Maksudnya gua punya rate segini ya udah lu bayarin segini gitu. Nah si Uniqlo bisa gitu. Tapi gua pertama kali kolaborasi sama Uniqlo dan gua pertama kali ke Jepang tanpa ngeluarin duit apa-apa dari Uniqlo. Oke. Kayak gitu. Iya. Waktu itu kolaborasi itu kolaborasi gua sama Uniqlo cuma dihargain 99.000 apa? Per
Per desain? Satu kaos. Enggak, satu kaos. 99.000. Satu kaos. Satu desain berarti ya? Laku. Enggak, satu kaos. Satu kaos laku. Jadi gue beli gimana? putus. Oh. Gue misalnya satu desain taruhlah 5 juta gitu ya. Ya satu kaos dihargain cuma 99.000 artis Indonesia. Sedangkan maksud gue yang lain-lain yang kayak Yuti apa segala macam bisa 199. Ini jauh banget. Nah itu menurut gue yang agak aneh. Dan sold out pasti 99.000 Iya. dengan kualitas Uniqlo, lu bisa dapetin baju 99.000, ada karyanya lagi. Iya. Tapi gue waktu itu udah seneng karena diproduksinya di ASEAN. Jadi Thailand, Singapura, Kuala Lumpur, Indonesia. Jangkauan Indonesia tuh market lu terakhir. dapet ya? Dapet gitu. Itu yang gambar yang mana, Kle? Yang kaos? Nah itu permasalahannya gambar gua itu gua nggak buat dari awal. Jadi dia minta portofolio gua. Gua mau karya lu yang ini. Padahal gua udah buat karya baru. Oh. Bangke emang tuh anjing, gua capek-capek begadang. Dipilihnya karya lama. Oh gitu. Paling cuma gitu. mau ditambahin apa gitu. Enggak, justru malah Udah kayak jadi. gitu. Dan menurut gua Lama. produksinya masih bagusan di sini. Warnanya kurang gitu. Itu warna desainnya ya bukan? Iya, warna yang misalnya gue mau warna pink yang solid gitu, pas di baju ya kurang. Dan gue juga nggak bisa ngerevisi waktu di sana. Iyalah ya. Karena kan dia pabriknya di Jepang, gue di sini juga ribet lah gitu. Iya. Kayak gitu. Orang. Cuman itu cukup menurut gue milestone gue ya. Kolaborasi sama Uniqlo tuh parah sih menurut gue. Iya, men. Bisa jadiin apa namanya ya, bisa gue jadiin bangga buat orang tua gue lah. Ya gitu. Uniqlo ya maksudnya Portonya worldwide ya. Iya, worldwide Iya, gitu. Portonya udah sabi langsung tuh ibaratnya ya kan. Berarti Uniqlo udah kerjasama sama lu tuh, Clay? Udah, Total. 2018. 2018. Monster udah. Monster iya. Dua Total tuh. Sampai Berapa hari brand? ini total kolaborasi. Brand sama lu. 20, 30, 50 kali ya. Wah. anjing. Tapi kalau dihitung dari brand komersial juga ya, jadi dalam artian ada Line, ada yang kayak ya brand-brand yang korporat lah gitu. Itu kan masuknya dia juga pikirnya pengen kolaborasi, padahal mah sebenarnya commission gitu. Cuman nggak tahu ya kenapa zaman sekarang tuh kolaborasi lagi seksi aja gitu. Kalau gue berpikir gitu, sekarang nggak di musik, nggak di mana gitu, kata-kata kolaborasi tuh menurut gue walaupun kesampingnya ada cuannya gitu, tapi kata-kata kolaborasi menjadi kata-kata yang seksi di tahun ini gitu. Iya. Kalau gue lihat. Collab yuk. Ya di samping dari mengawinkan market juga. Iya, itu sih jelas, sebenarnya. jelas, Jadi kolaborasi. sesuatu something yang wow gila kolaborasi. Padahal mah sebenarnya contoh gue dibayar untuk gue bikin itu gitu. Gak seperti kayak misalnya gue sama waktu itu sama Monster kan basically pertemanan kan. Karena ya udah ntar lu laku bayar ke gue deh gitu berapa gitu. Waktu itu kayak gitu sebenarnya. Dan sampai sekarang lu udah hampir 20 ya? 50-an, Boy. 50, oke. Itu 2015 lu pertama kali menang. 2015 gue pertama kali kolaborasi lah sama Itu lu belum Monster. punya collab sama brand ya? Sama Monster pertama kali. 2015 tuh? 2015. Waktu zaman-zamannya Breadspot baru pertama kali hypes. Breadspot tuh. Dalam jarak 5 50 tahun, brand 50. 5 tahun ya? Setahun dari 10 kolaborasi 10, berarti Boy. rata-rata. Pacok, gocap. Super Das iya. udah cukup dong? Super Das? Udah cukup. Penuh. Genius lah sekarang. Jangan lo. Iya, sorry. Ada gua, nggak ada saldonya juga. Biar bisa, maksud gue biar bisa beli Amazon. Bener. Gitu. Kan kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu. Kurang merah tuh kayaknya nih. Bangsai. Gila ya. Bangsai. Baik, kebanyakan nih stereotipnya di visual art kan jarang menampilkan personalnya. Nah, kalau lu kenapa enggak? Nah, ini menarik menurut gue nih. Oke. Menarik karena dulu kan emang inspirasinya dari street art lah. Dalam artian anjir gue nggak ngelihat muka Darbot siapa sih gitu. Gue pengen ngeliat, gue pengen kenal sama individunya itu. Oke. Karena pengen kenal kebiasaan dia tuh ngapain sih selain lu gambar. Pengen kayak terinspirasi sama kebiasaannya juga. Ternyata emang gue nggak bisa nge-reach out sampai situ. Mungkin juga audiens yang baru kenal misalnya sama Jable apa segala macem, mungkin nggak bisa reach out sampai situ. Gue berpikir kayak gini sob. Anjir, gue dapet duit, tapi duit itu habis cuman buat hedon. Jadi ibaratnya lu beli kaos, beli streetwear, beli sepatu. Gimana caranya lu bisa dapat itu gratis? Gitu. Despite lu menghargain temen juga ya. Maksud gue kayak ada yang lu beli tapi misalnya kan kadang-kadang sekarang ya maksudnya gue mulai kayak gue berpikir gue suka fashion juga. Maksudnya gitu. Kayak ibaratnya gue kolaborasi sama Ran waktu itu kan gue garap apa outfitnya lah gitu. Nah maksudnya kalau misalnya gue nggak nunjukin diri gue
Menurut gua ya jadi apaan sih lu gitu. Lu bikin outfit tapi lu nggak menunjukkan lu tuh juga suka akan fashion itu. Nah, udah gua mulai menunjukkan dan alhasil ya alhamdulillah banyak yang support sebenarnya di situ. Jadi kayak simbiosis mutualisme juga sih. Gitu. Kayak ketika misalnya, ada orang yang suka sama karya lu dan lebih pengen tahu personal lu, ya dia bisa reach out juga, bisa iya, tahu bisa kan. reach out sampai situ. Oh, ternyata Mukla itu juga main. Karena kan gini, lu di dunia seni tuh dunia apa yang lu suka gitu. Ketika lu berkesenian tapi lu udah dibayar, jadi dalam artian gue bayar lu deh untuk lu gambar. Yang ada kan lu jadi perasaan lu jadi ke anjing. Gue kayak disuruh-suruh nih, gue di briefing. Yang alhasil lu harus punya hobi lain. Lu harus punya kayak gue kayaknya hobi gue jadi pengen ngumpulin ini nih, gue jadi pengen ngumpulin ini nih gitu. Jadinya ketika gue ngerasa gue udah beli ini, jadi berkesenian jadi refresh lagi. Gitu. Jadi ya itu menurut gue ada salah satu orang sih ketika lu bekerja dengan apa yang lu suka dan ketika lu bekerja apa yang lu suka, lu udah dibayar dan lu udah ngerasa bete, lu harus cari hobi lain. Dalam. Gitu. Jadi lu balik lagi ke ruang gambar lu gitu, lu udah refresh lagi karena lu udah tersembuhkan dengan hobi-hobi lain lu itu. Oke. Dan itu mungkin bisa menanggulangi rasa jenuh di situ ya mungkin ya. Itu sih beneran. Makanya gue bilang, lu gimana cara ngilangin art block itu banyak kan misalnya gue Bang, gimana sih lu caranya cuma biar bisa produktif? Ya lu harus cari hobi lain, lu harus cari suasana lain buat itu gitu. Lu harus cari teman lain gitu. Kalau lu stuck kayak gue berpikir kan kayak lu menambah hobi lu yang baru, lu bakal tambah temen baru. Betul, itu tuh menurut gue penting banget itu. Dan bahkan kalau misalnya gue ketemu di pameran, itu lu sama seniman, lu ngobrolin seni, gue bakal cabut. Gitu misalnya, anjing lu lagi sibuk apa lu kayak gini? Anjing basi kali men, lu udah lihat di Instagram gue lu ngapain. Kecuali lu di seniman, anjing lu dapet Jordan itu di mana? Beuh, gue bisa ngobrol itu sejam 2 jam sama dia. Karena gue ngerasa dihargain. Dapat di mana Jordan lu? Iya benar. Sejam loh. Biar lu nggak tinggal. Iya. Dapat di mana coba? Lu mau cabut dong gitu ngomongin seni. Untuk tit gitu. Ya mungkin Hoops Point bisa. Asik, masuk lagi. Asik. Good boy. Iya, itu gitu. penting ya emang ya mood buat refresh ya. Iya, dan gue nggak berpikir kayak dulu anjir seniman tuh jadi di nomor 2 kan lah gitu. Nggak, maksud gue nggak bisa sampai gue dulu sampai berpikiran kapan ya gue di endorse sama Jordan, kapan ya gitu. Wah ternyata Sampean sekarang. kesampean alhamdulillah gitu. Fix. Masuk phone book gua masuk. Fix. Sama gue juga deh, gue masuk deh. Di paling depan, wallpapernya buka dia. Iya, gue juga. Sepatu kita CC sama nggak? Wallpaper buka dia. Oke, kita lagi santai. Oke, Kita refresh dulu sebelum kita serius. Ya. Kita di tengah-tengah selalu kasih top 3. Top 3 three. music, Yup. anjing, movie. Ya. Semua bintang tamu kita mesti tanya. Semua kita wajib. Karena di bisa. Yoi. Well. Jadi ini Kita pengen tahu nih, yang nonton juga pengen tahu top apa sih 3-nya. film kesukaan Iya. Anda? Seorang Muklai. Muklai. Musiknya seperti apa sih yang Muklai mau? Pasti kan lu bikin desain butuh musik dong. Yoi, Iya. benar. Enggak gue. Lu sotoy lu. Kan itu kan mau tanya. Enggak gue. Kan mau tanya. Oh itu ya. Kalau mau tanya tuh. Mungkin ya. Mungkin. Podcast gue sekarang. Dengerinnya podcast. Podcast gue sekarang. Dengerin- Apapun podcastnya. dengerin Pokoknya ngomel yang dong. penting harus ada orang ngobrol. Oh gitu. Kalau gue sekarang gitu. Gitu. Gue sekarang gitu. Gue nggak punya playlist, gue punya podcast. Udah gue dengerin podcast aja. Udah follow web belum? Hah? Udah follow web belum? Nge-web. Oke. Udah. Oke. Digebuk pakai bantal lagi. Aduh. Tapi ini ditayangin di mana sih? Di mana-mana. Oke. Di Alfamart juga ditayangin. Iya. SoundCloud ada berarti? Iya, SoundCloud. iya. MySpace. Ya. Udah bubar. MySpace udah bubar. Tapi masih sih lu nggak punya top 3 list Ada gue. musik? Ada Coba gua. apa? Ada Yang gue. top 3 sepanjang masa lu. Top 3 sepanjang masa yang gue putar terus ya. Oke, lagu dulu ya. Lagu dari lagu Rumah Sakit. Rumah sakit Wih, yang rumah sakit. Eh, Yang Rumah mana? Sakit tuh gue salah satu yang pokoknya zaman Andri Lemes tuh gue lumayan sering nonton Rumah Sakit. Bener. Lumayan gue sering nonton Rumah Sakit karena menurut gue wah gila ini gokil sih dari liriknya gitu, maksud gue aneh aja gitu Wih. dari zaman gue Lagunya suka apa? Anomali satu. Jangan biarkan
Itu Hilang. 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 Track pertama tuh. Yoi. Rumah sakit ya. Itu Rumah sakit. pertama. Yoi. Dua lagi, dua lagi. Track pertama. Yang kedua, anjing. Gue suka Linkin Park sih. Oke, Gue suka Linkin Park. Apalagi Hybrid Theory itu. Parah tuh. Parah ya, pokoknya di dalam album Benar. Hybrid Theory itu semuanya Iya, gue suka jelas lah. itu. Gue suka lah gitu. Itu masterpiece mereka tuh. Masterpiece, bener. Iya. Album pertama mereka ya? Meteora apa Hybrid Theory ya? Hybrid Theory dulu, Sob. Hybrid Theory dulu, Hybrid Meteora Theory ya? dulu, baru Meteora. Iya, itu album Baru pertama. abis itu sama Jay-Z. Iya. Iya. Rolling berarti ya? Yoi, Hybrid Theory. Rolling in My Skin. Yoi. Itu album terbaik sih emang. Yoi. Yoi. In the end, Aduh. it doesn't even matter. Yoi. Keren banget ya. Paper Cut. My Desember kan? May December bukan deh. May December Bukan. kayaknya May nih December Meteora album nih. Kayaknya album gue kedua lupa, ya, gue Teh? lupa. My December. This is my December. Kayak Ini Meteora Meteora. Ora ya? Oh, Bukan. Hybrid Theory itu yang ini, Ini. yang Paper Cut. Yang awal Paper Cut pertama aja, keluar. Paper Cut gokil tuh. Tong neng 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 nong neng nong neng nong neng nong. Keren. Jadi nggak enak sih lo. Dan tuh zaman-zamannya apa albumnya kan Graffiti kan? Iya, Oh, iya. itu. Itu ada mempengaruhi juga ya lo ya? Mempengaruhi. Iya, itu zaman-zaman hip metal tuh. Itu men. satu. Oh, men. Jenjet. Jeng 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 jeng. Jenjet. Anjing. Musik kecoa. Yoi, masih One more musik. Satu lagi. Rumah sakit. Rumah sakit Linkin Park. Linkin Park, Tyler kali ya, 911. Tyler the Creator. Itu menurut gua tuh orang jenius banget sih. Jenius nih. Kalau gua berpikir dia benar-benar kreator. Entertainer. Dia kreator udah. Yoi, benar-benar. Intinya dia Creator. buat clothing jalan, Jadi, Jalan. buat Musik jalan. Musik jalan. out future jalan. Lo main musik juga jago men. Jago. Iya. Kan album ini, the best rap album. Iya. Keren. Dengan Iya. umur segitu Dan bisa bikin. beberapa yang dia produce tuh naik semua. Contohnya di internet, anjing gue suka banget di internet. Iya, jelas. Gue suka banget di Jelas, internet. jelas, gawat. Gue kalau dengerin Tyler Creator suka pengen ngasih ini permen min. Kenapa? Boleh bro. Oh iya. Kayak Bang Ja dong. Itu Bangja kan. Makanya gue ngomong sama Bangja. Bangja. Gue izin lagi ngomongin izin. Lagi ngomongin Clay. Bang Ja dong berarti. Saat bang. Oke, tadi udah sekarang ke Movie. Coba lu Film, pasti kan coba. suka nonton film sebagai Iya. visual art. Lu selalu visual. Yo. Lah Anjing. apa lagi? 3 film favorit. 3, 2. Gue suka 3 sutradara sih. Oke. Tim Burton. Oke. Filmnya Pasti mana? itu. Karakter. Yang pasti yang gue suka dan gue ini Big Eyes. Big Eyes. Jadi Big Eyes tuh lu udah pernah nonton belum sih? Belum lagi gue Big Eyes. Wah gila itu film keren banget cuy. Judulnya Sumpah. Big Eyes, gua belum Itu ngebuka mata gua kalau seni itu bukan cuma gambar, tapi lu ada marketingnya. Itu di film itu cuy. Big Eyes. Big Eyes Big namanya. Eyes. Sutradaranya si Tim Tim Burton. Big Eyes. Tim Burton. Jadi doi menceritakan soal seniman, cewek, tapi dia nggak bisa nyeritain soal karyanya. Dia nggak bisa ngejual karyanya. At least dia terus nyari cowok yang bisa marketingin dia. How to sell-nya ya. How to sell-nya. Tapi cowok itu jadi akuisisi karyanya dia. Oh. Ngehe boy. Tapi Emang laku cowok parah, laku parah jadinya karyanya. Emang cowok tuh gitu ya? Itu. Sampai sekarang itu cewek karyanya di Google jadi nama cowoknya. Tuh, Big Eyes tuh. Itu kisah story. Terus soalnya. Story-nya apa? True story. Best Oh, of true story. Based on true story. Yang kedua, Yang kedua Quickie Express. Quickie Express. Aming, iya. aming. Itu gila sih Sob. Aming Menurut banget. gua suka sama Vespa ET4 dari situ. Quickie Express. Gue suka sama Vespa ET4 tuh dari situ, dari Quickie Express, dan menurut gue vibe-nya warkop banget. Bener. Dan kalau Mustard sekarang ada yang nge-reborn soal warkop, wah nggak ada yang sewarkop Quickie Si Express Quickie menurut Express. gue. Anjing, gila ceritanya anjing. Bener, Joko bener. Anwar keren banget menurut gue. Aming gimbal boy di situ boy. Ngehe. Gue belum nonton filmnya, cuman trailernya udah lama terngiang. banget tuh filmnya gue Iya, Itu parah sih, menurut gue bisa nonton sampai, wah gila udah sering gue nonton itu kalau gue lagi bete. Tapi ngakak terus ya pasti. Iya lucu aja gitu, Tora waktu itu di situ, wah haji keren. Gue tahu Hajar Jahanam dari film itu tuh. Tahu nggak lo Hajar Jahanam? Jadi Hajar dikasih tau sama Aming dia pakai Hajar Jahanam boy. Iya yang buat. buat olesin Hajar Jahanam. Jadi dia sih. Iya. Gue tahu Hajar Jahanam dari situ. Hah, ada ya. Dan Hajar itu Jahanam ya? gue jadi tahu Ragusa dari situ. Oh iya. Itu soalnya syutingnya di tempat Ragusa itu. Iya. Kayaknya gue terlalu nonton deh. Oke, Nonton, lucu nonton, ini ya. Itu keren. Gue udah itu nonton keren. lupa men, itu udah lama keren. banget tuh Iya, 2000 udah lama berapa. Iya, udah lama banget.
Aming Itu keren. awal-awal. Yang ketiga. Yang ketiga baru-baru ini sih gue suka Get Out dari Jordan Peele. Jordan Peele tuh ya salah satu sutradara yang gue suka, sutradara baru lah. Tapi 2 filmnya tuh udah meledak. Satunya Get Out, satu lagi Us. Wah gila itu keren sob, tentang rasisme. As tuh aneh men film tuh. Asli Iya. Itu aneh-aneh. Cuman lo ada beberapa, gue suka film yang multi perception. Jadi orang nih ketika lo nonton lu Persepsinya artinya beda-beda. apa nih? Iya. Lu artinya apa nih? Penafsirannya beda-beda ya. Iya. Penafsirannya beda-beda. Tergantung Nah pola itu pikir Us gokil masing-masing. sih, gokil tuh kalau Iya, gua. nggak Asli jelas tuh awet, film. men. Ternyata Nggak jelas gue filmnya. anjing. Sebenarnya simpel aja tuh gara-gara mungkin orang-orang kasta bawah yang nggak diurusin sama pemerintah karena itu Iya, doang sebenarnya. Kalau yang gue lihat itu gue kan udah gitu di Twitter sekarang sering ada nge-branding kan kalau Iya. misalnya film-film yang orang nggak ngerti suka tuh nih brand Dikasih ini. iya dikasih nih ini si As tentang ini nih. Nah terus dari yang A si B beda ceritanya. Tentang apa sih anjing jadi lebih. Nah gue pengen itu jadi ya karya gue pun juga kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi Tiap kalau orang orang lihat bisa apa mengartikan gitu, masing-masing ya. lihat apa gitu. Setiap orang punya perspektif. Setiap orang punya beda-beda. persepsi berbeda gitu. Widih. Tadi gue sempet nanya ini boy, kendaraan bermotornya ada berapa? Lusinan sob. Wow. Halusinan. Lusinan. Bangsa. Dibacain. Susah konglomerat lah. Iya. Sekalinya manasin pagi-pagi udah kayak konvoy. Makanya. Mana ngomong-ngomong. Gua kan Wah lagi lah instastory kayak gitu lah. Gue ngikutin Instagramnya boy. Oke. Dia mau beli motor cuma nanya doang, beli nggak nih guys? Ya. Lu Gila. follow? Follow. Lu Nggak di follow back tapi. Anjing oke. Gue follow-followan sama dia. Follow-followan. Jangan follow dong Baik, teman dia kita. Dia baik banget ya. Pertimbangan beli motor nanya ke follower kan, Iya. nanya netizen. Kalau gue mau waduh soalnya setorannya sampai sebulan gue nanya dulu. Iya atau kagak. Kita kan bingung ya. Iya bingung. Beli nggak ya? Duh kalau beli tinggal segini duit gua. Guys, beli nggak guys? Beli bang. Beli. Kalau kita, guys beli guys. Beliin dong. Beli bang. Entar dulu guys, ini tadi ngitung. Iya. Kayaknya bulan ini nggak dapat masukan. Iya. Kayaknya mungkin Minta bulan job depan dulu ya. dong, minta Tapi job itu kali mau ya. tahu nggak gara-gara kenapa? Gara-gara gue meritnya pas pandemi. Itu sob. Merit pas pandemi. Jadinya cuma di KUA doang. Oh iya. Alokasi dana gitu. Kasih dana. Keren juga tuh. Yang seharus buat gedung sama Makanya catering ayo jadi merit. motor. Iya. Ayo punya anak pas pandemi, mantap. Sama kayak produser kita juga tuh meritnya pas pandemi boy. Pandemi kayak Siapa Iya. bilang pandemi menyusahkan? Itu bro. Ini ada celah untuk kita semua. Yuk nikah yuk. Anjir. Iya. Hashtag yuk nikah yuk. Yuk, nikah yuk. Asik banget. Undangan 500 pack Langsung. cuma jadi 50. Iya, lumayan, 450 menang gede. Asli. Itu. Sama Iya. merit 60 juta. KUA doang paling 10 lah, 10 Iya. 20 lah. 20 jutanya. Buset. Beli motor. Gimana? Motor. Berarti baru nikah nih. Ya April sob. Selamat ya, selamat ya. Selamat. Sebentar lagi mau jadi bapak. Dari bapak. Wih. Gimana sih caranya jadi bapak? Ya. Itu las aja dulu mas, bro. Apa Pak? Kuliah dulu aja, Meja. kuliah dulu aja, kuliah Meja, aja. rambut putin. Komennya gimana caranya nyari bapak? Nah, kalau pas lu proses kreatif lu bikin tangga di Sondre itu. Oh iya. Soalnya itu tangga buset panjang mas. Bisa langsung patah gitu ya. Dari Itu mana sih itu Mas? masih yang adik-adik ini lu juga, adik-adik lu di Ada UNJ. Nggak, jadi itu di zaman-zamannya inilah, udah zaman-zamannya commission lah. Jadi dari Sondre kan, ya siapa sih nggak mau kerja sama Sondre waktu itu kan? Kerja sama rokok, padahal gue nggak ngerokok ibaratnya dulu. Gue kerja selama ini kerja sama brand rokok, kagak pernah ngerokok. Gitu, gue berpikir kayak dulu, lu kalau misalnya kerja sama ini lu harus kayak gini. Ternyata enggak juga ya, ternyata ya orang ngelihatnya bukan karena itu ternyata. Dari karya lu. Iya, kayak gitu. Gue berpikir, oh gara-gara ini kali ya. Yaudah, terus habis itu tangga Sondre itu ada 99 anak tangga. Terus Yoi. sebenarnya itu nggak boleh dicat, Sob, katanya. Iya. Karena kan tangga sakral tuh untuk ke patung ini, ke patung yang atas tuh kalau nggak salah tangga sakral. Terus tiba-tiba pas Sondre kok boleh ya. Terus sekarang udah nggak boleh lagi tuh. Pas zaman gue doang. Gue kolaborasi sama si Abeng Alter, sama si si finalis dari Go Ahead Challenge. Ya udah garap itu selama 6 hari. 6 hari ya. Yoi, 6 hari itu 99 anak tangga. Dengar nih, Guillermo del Toro Iya. itu jadi inspirasi. Segila. Betul nggak sih itu? Banget sih. Banget. Sekarang tuh, dulu kan Tim Burton tuh. Ternyata pas gue liat Tim Burton tuh,
nggak ada sesuatu yang bisa gue tangkap dari Tim Burton. Jadi kayak kesehariannya gitu. Nah ini Del Toro nih punya side yang menurut gue menarik. Jadi rumahnya dia tuh, dia ngoleksi beberapa koleksi yang menurut gue aneh. Contohnya dia ngoleksi, lu tahu yang Exorcism pertama nggak? Exorcism yang pertama yang bener-bener film. Jadi orang nonton sampai ada yang kesurupan. Exorcism pertama dia punya bonekanya di ruang TV. Anjing. Orang emang penggemar film-film ini kali ya. Guillermo del Toro gitu tuh gila menurut gua. Jadi koleksinya tuh, lu tahu film Freak gak sih? Freak tahun 50-60 yang ada badan setengah. Dia punya patungnya sampai dia buat serius di rumahnya. Lu lihat deh. Lu lihat namanya Bleak House. Lu harus lihat di YouTube. Bleak House. Itu pernah dipamerin di museum. Semua yang dia bikin kayak Hellboy itu. Pistolnya Hellboy ada. Terus yang kayak Frankenstein mukanya 1:1. Mukanya segini nih. Anjir. Ada. Lu lihat dari Bleak House, anjing tuh menurut gua anjing Del Toro tuh ngehe emang nih. Gitu bikin filmnya juga aneh dan kesehariannya juga fucker gitu. Iya. Anjir lu nonton TV, di situ yang main Exorcism. Jadi lu kayak nonton sama dia. Dagi. 1:1. 1:1. Jadi dia nonton di sini di bangku sini ada yang nempatin. Jadi lu kayak nonton sama setan gitu. Wah, ada apa? Nonton bareng. Nah, pertanyaan gue, apanya yang lu ambil dari Del Toro? Itu, jadi kayak ibaratnya ternyata salah satu karyanya. Ya salah satu karyanya mungkin lah kayak Hellboy segala macem. Ya mungkin salah satu film superhero yang dia sutradarain menurut gua. Hellboy yang Del Toro menurut gua gokil. Keren. Gokil dari 1 ke 2 tuh gokil. Bener. Terus ada beberapa film Del Toro juga. Wah anjing keren-keren lah gitu. Maksudnya aneh-aneh Pacific Rim juga kan. Salah satu yang itu aneh tuh. Aneh cuman robotik. Anjing baru pertama kali nih gitu. Si Del Toro bikin kayak gini. Nah, di samping itu ternyata kehidupan pribadinya dia juga ngoleksi. Dia juga menghargai karya seni gitu. Nah, dari situ lah yang gua anjing ternyata sutradara ini ngehe nih boy gitu. Unik Anjing. nih orang, Iya. unik. Yoi. Itu bukan orang Indonesia. Dari situ. Kenapa orang Indonesia? Ngoleksinya jenglot, pocong, kuntilanak. Cuma sekali nyari pundi-pundi. Iya, babi gepet. Apa Tapi siapa gue tahu juga Del shout Toro out ini. juga, maksudnya ada sutradara di sini shout out buat Angga Sasongko juga itu ngoleksi karya seni juga. Gitu. Jadi beberapa karya juga dikoleksi sama si Angga Sasongko ini. Lumayan menurut gua wah gila sangat mendukung ternyata gitu. Misalnya dari seni untuk seni tuh menurut gua penting sih. Karena kalau lu misalnya karya lu dibeli sama kolektor yang banyak duit menurut gua udah biasa. Tapi karya lu dibeli sama seniman lain. Itu ngehe, boy. Itu ngehe rasanya. Itu ngehe. Makanya gua kalau misalnya ini gua pengen seniman-seniman yang gua pengen tuh gua beli. Bener-bener kayak Karyanya. karyanya. Oke, senimannya lu beli. Iya karena kan gini orang berpikir gini kan. Lu ngapain beli karya seniman? Lu buat aja, lu buat pajang di rumah lu sendiri. Tapi enggak kayak gitu. Lu harus menghargai gitu. Betul. Angga Dwi Sasongko tuh yang salah satu yang di film Angga apa? Sangko yang Angga di film gue. Angga Dwi Mas Sansoko. Iya bener. Angga Dwi Mas yang di Sansoko. filmnya Gi juga kan dia, bukan ya? Gi. Suhok Gi. Soalnya emang Enggak deh, kayaknya Miles sama Angga juga deh kalau nggak mungkin salah. kali ya. Kalau nggak Mungkin salah waktu dulu kali ya gitu. Iya, awal-awal Kayak gitu. Menurut gua emang harus kayak gitu sih. Nah, gua ngelihat itu dari si Del Toro. Del Toro. Jadi yang gua ngelihat tuh selama ini yang gua pengen tuh kayak misalnya Darbot nih. Gua bukan ngelihat karyanya sebenarnya, dari konsistensinya berkarya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari karya tuh gua nggak into it Darbot banget. Tapi ketika dia masih bekerja, dia masih sanggupin untuk berkarya itu ngehe, boy. Di kota Jakarta, lu setiap hari bawa mobil, kena macet, lu masih bisa berkarya di jalan tuh ngehe. Menurut gua. Nah itulah yang gua ambil sebenarnya. Ada yang gua ambil kayak Del Toro misalnya. Del Toro menghargai karya seninya itu. Selain filmnya bagus, tapi menghargai karya seninya oke. Jadi dia ibaratnya dia bukan cuman nge-create, tapi dia menghargai karya seni juga. Ada orang yang begini, doi buat karya doang, tapi dia suka ngecengin karya orang. Ah ngapain? Gue juga kayak gitu juga bisa buat, gitu. Gua sama seniman lain tuh beda gitu. Nah itulah yang harus maksudnya gua menghargai karya seni dari situ sih, dari beberapa yang gue idolain dari situ. Keren banget. Anjing ada isinya gue terus. Gara ini nih, thank you nih Gila keren. Amin, seniman aja bisa menghargai seni orang lain. Bener. Masa kalian nggak menghargai seni orang lain?
Iya, gitu gitu sih. Teman-teman tinggal play lagu teman-teman yang lain, teman-teman lu sendiri yang mungkin yang punya lagu, Iya. EP, rilisan, dibantu belilah. Betul. Iya nggak sih, bukan masalah suka atau nggak suka. Iya. Tapi emang support system itu penting. Iya. Betul. Anjay. Itu dia. Muklai. Ternyata gue salah boy, Angga Dwi Sasongko bukan Digi boy. Dia apa sih film banyak juga sih yang Digi. Ternyata Riri Riza sama Miles sama Mira Lesmana. Lumayan banyak sih. Banyak juga Iya, Pak. Visinema, iya. Kayaknya dia ngebantu, tapi kayaknya ya gue lupa Iya. soalnya. Dan maksudnya gara-gara itu jadi kayak semua yang audiens itu jadi pada ke art fair. Iya. Karena sebenarnya pertama kali dia ngoleksi seniman yang dia tahu, which is seniman Jakarta gitu. Ya mungkin gara-gara kita ini maksudnya wave yang ada di new wave, orang bilang new wave yang ada di Jakarta nih jadi kayak membawa membawa si kolektor ke ranah yang lebih baru gitu. Mungkin Nih, pada saat itu dia belum tahu itu karya seni itu bisa dikoleksi apa enggak. Gitu. Play, lu ngomongin new wave nih. Nah. Lu gimana perasaan lu ketika ada orang yang menyebut lu sebagai seniman IG, seniman Instagram? Wah anjing. Itu kan termasuk new wave juga new wave, maksudnya. new wave. Menurut gua new wave. Bener. New wave. Nah, seniman IG ya. Menurut gue kayak wah, gua ada salah satu tongkrongan lah ya. Misalnya dulu gue sering banget di sana, nggak usah kita sebut lah. Jadi gue kesel gara-gara gue kalau datang selalu dianggap beda. Langsung Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? dicengin Ya gitu. misalnya anjing lu seniman Instagram gitu. Oke. Wah itu gue paling males loh. Padahal mau Sana kita. Hah? Tahan. Jangan bawa ini berat. Jangan bawa ini berat, yang kecil aja. Yang ini aja sofa. Sofa lebih berat. Padahal lu biasa aja maksud gue. Ya itu cuman sarana untuk apa ya namanya? Untuk dulu kan ibaratnya gue dulu trying too hard banget kan, kayak dulu dari Tumblr, dari Flickr, Blog, Behance, tuh nggak ada yang gue dapat, gue kerjaan nggak ada yang dapat dari situ, baru dapat Instagram. Karena mungkin impact-nya langsung kali ya, Instagram bisa komen, bisa like apa segala macam, bisa langsung gitu. Karena kalau di Behance kan kayak lu nunggu lama, anjing nggak ada kerjaan juga yang masuk ke gue gitu. Nah terus abis dari situ gue udah beberapa kali ya baru nemu si Instagram ini. Jadi gue bener-bener kayak seolah-olah jadi kayak portofolio gue lah di situ. Nah bukan bilang dibilang maksudnya abis dari sini yang ngatain gue juga lu bakal kena juga dampaknya karena pandemi ini. Iya. Coba. Menurut gua IG itu sebagai tools doang gitu. Iya, tools doang sebenarnya. Tools, Kalau kan? gue berpikir gitu, kalau gue dulu berpikir gitu. Tapi ya masih sekarang masih banyak lah ibaratnya, anjing masa seniman di endorse gini-gini. Men, kenapa enggak? Gue bisa ibaratnya mereduce pengeluaran gue yang tadinya buat harusnya buat sepatu jadi buat keluarga gitu. Karena lu udah disupport sama sepatu gitu. Kenapa Harusnya nggak bisa buat sepatu gitu? jadi buat keluarga, betul. Iya bener gak? Penting. Iya nggak sih? Tolong dong support kita ya. Tapi Kita emang nggak bener mau- ya, kita maksudnya nggak beli ada sepatu tuh sempet yang orang mengecap gitu Iya menilai. banyak banget, banyak banget. Gimana cara lu menyikapinya kayak udah Slow aja gitu. Don't give a fuck sih sob. benar. Apa peduli? Itu. Di- Seni bersikap bodo amat tuh penting. Lu seni dari karya lu pun juga lu bisa mempertanggungjawabkan kan. itu sih Itu cuma sebenarnya. pilihan jalan lu aja kan. Seni untuk bersikap bodo amat tuh menurut gua salah satu yang harus di-underline banget. Bikin klay, bukunya klay. Udah ada boy. Udah itu ada? gua baca itu dari seni bersikap bodo amat ada. Oh, pinjem dong. Ya. Ada beneran ada itu Boleh. jadi best seller. Oh iya. Iya. Karena lu kalau misalnya sekarang gini, berpikir bodo gini. amat. Lu dulu kalau mau jadi seniman, dalam artian gua mau jadi seniman bebas. Ternyata lu masuk industri nggak bebas-bebas banget. Lu lu ada aturan ini, lu ada rules ini. Harga lu pun, lu baru berapa kali di dunia seni, harga lu segini. Padahal mah harusnya karya seni sesuka kita kan. Ibaratnya gitu kayak lu ngejual mobil antik sebenarnya. Nggak ada pasaran gitu. Sama kayak berkarya seni, menjual karya seni sebenarnya nggak ada pasaran. Tapi ketika lu masuk industri, anjing dicap boy, harga gue segini, harga gue segini, harga gue segini. Anjing kata gue bangsat. Siapa sih yang ngatur anjing, gue bilang gitu. Sama gue. Oh ternyata sampai sekarang kita nggak bisa nge-reach out orang-orang atas itu. Ya udah, gue berpikir kalau emang lu nggak bisa di-reach out, gue cari jalan lain. Oke. Kayak gitu. Gue punya jalan sendiri nih kesini. Alhasil sampai lu ngelirik gue, itulah goals gue. Gitu. Alhasil 2017 gue diundang di galeri komersil. Mungkin emang karena mungkin ya orang-orang itu nggak suka karya gue, tapi mungkin mau ngambil audiens. Itu what the fuck kalau menurut gue. Tapi alhasil lu jadi ngelirik gue kan gitu. Lu jadi ngotak gue kan? Iya. Gitu sih sebenarnya. Kalau Muklai katanya jadi pengeluaran untuk beli sepatu jadi buat keluarga. Kalau lo yang lagi nonton pengeluaran jaket lo pengen berkurang. Ini dia. Pengeluaran beli jaket mau berkurang? Nafsu. Gue nih kurang.
Sorry. Jaketnya nih, Boy. Apa tuh, Bel? Hah? Jaket biasa. Buat siapa sih, Bel? Buat yang nonton. Caranya gimana sih, Bel? Caranya gampang banget, tinggal jawab aja pertanyaan dari kita. Ih, keren banget. Pertanyaannya Oh, ini- adalah Bahannya bludru ya? Bludru. Swede. Motown banget nih. cocok Ini dipakai lagi langka. musim hujan gini. Cocok. Langka, Bor. Abis dipegang sama Muklai. Mahal lah harganya. Tuh, lu. Pegang. Bau keringet. Bau keringet. Dah. Keringet Muklai. Gila, mahal tuh. Mahal, gila. Gila lu. Oke lah. Pertanyaannya, Boy, kasih, Boy. Dom. Sejak kapan Muklai memulai karirnya di dunia industri? Ingat, di dunia industri sejak kapan? Lu jawab aja di kolom komentar. Baru banget dia jawab. Hah? Baru banget dia bilang. Iya tuh kan udah gampang. Kalau misalnya lu masih ragu juga dengan jawaban lu, tinggal putar balik aja nanti. Putar balik ya di U-turn tadi ya, ntar pakai Iya. sendok, jangan lupa. Ingat, Ya, kuota sekali lu lagi harus pertanyaannya apa? banyak. Sekali lagi. Sejak kapan Muklai memulai karyanya di dunia industri? Nanti pemenangnya bakal dibilang Muklai sendiri ya. Biar ada kerjaan aja deh. Ya, berhubung produser tadi udah begini-begini nih. Apa artinya tuh? Oh udah. Coba tolong, lu kan spesial recap. Lu denger nggak? Kali ini gua nge-recapnya juga agak bingung karena kita banyak sekali. Oh, iya, Obrolannya seru sekali ini ya. Gua bakalan nge-recap hari ini kita setelah ngobrol-ngobrol sama seniman raksasa. Wih, jelas. Muklai. Muklai. Jadi yang gua tangkap apa tadi ya? Zaman sekarang gitu, maksudnya masih banyak cara lah bagaimana caranya kita ingin mendapatkan apresiasi dari seni, benar kan? Bener. Nah, terus tadi juga dia membahas kalau misalnya seni dalam berkegiatan visual art ini ada baiknya kalau ada hobi yang lain. Kalau lagi Suntuk. Yoi. Lagi mentok lah ibaratnya gitu kali ya. Tentang membungkus gitu kan kita nggak tahu kan. Nah, kita nggak tahu. Terus Sama Bungkus bersikap gorengan. bodoh amat. Itu sikap penting. bodo amat. Dan juga yang penting adalah Muklai, bukan Muklai. Nah, betul. Itu tuh. penting. Penting tuh. Muklai. Sama untuk beralasan dia kenapa mengadakan pameran awal dengan modal yang tadi udah disebutin gitu, gue juga nggak tega untuk nyebutinnya lagi. Dengan alasan adalah networking ya. Jadi networking itu sangat penting sekali di dunia seni, pertemanan. Itu lagi diketawain, salah berarti saya. Bener kan tapi? Bener. Networking ya. Networking. Yang nggak setuju keluar. Oh, jadi marah. Jadi semuanya Ya, nggak jadi setuju. itulah kira-kira obrolan kita hari ini Ya. sangat berbobot sekali. Kita Luar juga biasa. jadi banyak Jadi input tahu juga ya. seni Betul. gitu. Seni. Gue mau nih kayaknya seni banget ini coret-coret dikit lah celana supaya kelihatan seni. Bener. Oh, artsy. Yang penting bisa bertanggungjawabkan. Yang penting pakai Betul. tote bag aja sob. Wah. Itu pakai tote bag. Kesinkronize pakai tote bag. Bener. Itu sob. Udin Petot. Yoi. Udara dingin pengen tote bag. Baliknya bawah nih baterai apa? Bawa vinil sob. Bener. Ini pas soalnya kan Yoi, tote bagnya tuh. pas kan. Keren tuh. 7 inci Oke. dapat itu. Yoi. Jadi yang seperti gue bilangin tadi, kalau bintang tamu yang di sini tuh terlihat kecil di mata beberapa orang, tapi dia tetap kuat dengan pendiriannya. Iya beginilah Muklai, the man. Makanya dari itu kita nyatakan Muklai ya. Yoi. Alright. Yoi, Muklai. Nggak di briefing gue soalnya. Surprise deh, Bang. Oh, kita juga nggak di briefing. Emang lu kira kita lagi di mana nih sekarang? Ah, gue kira tadi settingan sob. Tadi gue dibaca ini. Apa sih? Lu tadi dibacain nggak? Dibacain ayat kursi lu. Hah, gue siapa sih? Mulai, lu lebay. Yoi. Ya wes lah. Oke, Thank you banget. Kita gini dulu. Cepet. Kalau cepetan, mau main lagi. biasa produsernya nggak kuat tahan lama. Ya. Thank you lah sekali lagi untuk Muklai udah datang ke sini. Terima kasih, main Mas. waktunya. Terima kasih. Thank you. Thank you juga buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like Subscribe. Komen. dan juga nyalain Loncengnya. Alright. Kalau gitu kita pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Ngeway Season 2 barengan sama Ibel Dom Dom Aztec. See you.